Halo Halo Sumatera Utara, Sumatera. Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Sabtu 17 Juni 2023 kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Saudara, 3 unit rumah toko hangus dilahap api di kawasan Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Jumat siang. Diduga api berasal dari sebuah puntung rokok yang dibuang sembarangan hingga menyambar barang-barang yang mudah terbakar. Api dengan cepat melahap 3 unit bangunan ruko yang berada di Jalan Krakatau, Medan Timur kemarin. Kobaran api semakin marak sebab ruko tersebut merupakan tempat penjualan bahan material bangunan yang mudah terbakar seperti perabotan rumah tangga di antara yang tempat tidur, lemari, dan lain-lainnya. Melihat kejadian ini, para pekerja panik dan berhamburan keluar saat melihat api semakin membesar. Tidak lama kemudian, petugas damkar Kota Medan tiba langsung melakukan pemadaman. Petugas sempat mengalami kesulitan sebab api yang kian membesar, banyaknya material yang mudah terbakar di dalam lokasi kebakaran. Kadis Damkar Kota Medan Muhammad Yunus mengatakan belum diketahui pasti penyebab kebakaran, pihaknya akan melakukan investigasi terlebih dahulu. Beberapa warga menyebutkan api mulai tersulut akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan hingga ruko dan isinya dilahap si jago merah, sekaligus 5 unit sepeda motor yang terparkir di halaman ruko hangus terbakar. Iya, katanya ada orang di dalam nggak? Baik, untuk pusat data informasi dinas kita, Dinas Penanganan Pelanggaran HAM, menerima laporan masyarakat pada pukul 13.37 tadi. Jadi lebih kurang 10 menit, tim kita dengan kekuatan 4 armada saat itu tiba di lokasi dan melaksanakan pemadaman. Ada kendala, Bang? Untuk sementara negatif, memang pada lalin, namun dengan kolaborasi dengan pihak disub, pihak polisi dan masyarakat, kemudian aparatur kecamatan kelurahan ini lancar di sudut Takata. Informasi awal penyebab kebakaran? Untuk sementara nanti akan ada tim investigasi khusus yang akan melaksanakan investigasi. Untuk unit yang diturunkan, Pak? Saat ini lebih kurang 9 unit diturunkan dari 3 PT atau Mako tambang. Sebanyak 9 unit armada pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Dari peristiwa ini terdapat 3 orang korban luka bakar, kemudian mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat. Dari peristiwa ini tidak ada korban jiwa meninggal dunia, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Keluarnya putusan Mahkamah Agung menolak permohonan DPRD Pematang Siantar terkait pemakzulan Wali Kota Pematang Siantar diwarnai karangan bunga dengan narasi sindiran terhadap DPRD Pematang Siantar. Puluhan karangan bunga dengan narasi sindiran membanjiri lokasi kantor DPRD yang berada di Jalan Haji Adam Malik, Kota Pematang Siantar sejak Kamis hingga Jumat sore. Karangan bunga yang bernarasi sindiran terhadap DPRD ini mulai ramai pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung pada Kamis tanggal 8 Juni lalu yang menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh DPRD Pematang Siantar untuk pemakzulan Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani. Menanggapi karangan bunga bernarasi sindiran oleh berbagai organisasi masyarakat dan mahasiswa serta kelompok maupun perkumpulan tersebut, anggota DPRD Kota Pematang Siantar Suwandi Sinaga mengatakan tidak mempermasalahkannya karena DPRD Pematang Siantar bekerja dan melakukan hak angket untuk pemakzulan Wali Kota Pematang Siantar berdasarkan pengaduan 27 orang aparatur sipil negara yang diberhentikan oleh Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani dari jabatannya. DPRD itu membuat hak angket adalah pengaduan 27 ASN yang dipindahkan semena-mena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena DPRD juga membuat angket ini kan konsultasi ke Inspektorat Sumatera Utara, KSN. Kalau masalah uji materinya di MA itu kita tidak menghargai putusan pengadilan. Dan itu pun putusan belum ada diterima. Bukan dengan mengucapkan terima kasih. Semua kita mengucapkan terima kasih atas keputusan MA. Karena kita menghormati pengadilan. Namun jangan mengklaim himpunan-himpunan itu. Banyak juga himpunan yang menyatakan kinerjanya tidak baik. Termasuk ASN yang mengadu ke DPRD. Suwandi Sinaga juga menjelaskan walaupun putusan Mahkamah Agung tersebut telah keluar, namun hingga saat ini DPRD Kota Pematang Siantar sebagai pemohon belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung tersebut.
Saudara, perwakilan nasabah koperasi CU Bahagia Brastagi Kabupaten Karo membuat pengaduan ke Ditpropam Poldasu karena dinilai lambat dalam penanganan dugaan kasus penggelapan. 15 bulan pengaduan nasabah koperasi CU Bahagia Brastagi Karo tidak kunjung selesai. Perwakilan nasabah anggota koperasi CU Bahagia membuat pengaduan di Propam Poldasu. Pelapor mendatangi Poldasu karena lambatnya proses penanganan kasus dugaan penggelapan dana koperasi CU Bahagia di Polres Kabupaten Karo. Koperasi simpan pinjam beranggotakan 13.000 orang di Kabupaten Karo, memiliki aset dan perputaran dana lebih dari 30 miliar rupiah. Pengurus CU Bahagia diadukan oleh anggota ke Mapolres Tanah Karo terkait dugaan penggelapan dana. Kasus ini terjadi sejak Maret 2022 lalu tidak kunjung selesai. Padahal dalam kasus pengaduan di Mapolres Takaro sudah menetapkan seorang tersangka yakni mantan ketua CU Bahagia. Salah seorang pelapor perwakilan anggota koperasi CU Bahagia Marikaya Bangun mengatakan kasus ini terkesan lambat karena tidak kunjung lengkap atau P19 di Kejaksaan Negeri Kabanjahe. Hal inilah yang membuat para pelapor mengadukan Ditpropam Poldasu dan kemudian meminta pengaduan penggelapan ini untuk ditangani dan dialihkan ke Ditreskrim Poldasu. Kita ini para pelapor dalam kasus CU Bahagia yang telah kita laporkan ke Polres Karo pada Maret 2022. Kita ini ingin agar Propam menindaklanjuti karena kami sudah melihat penanganan perkara ini begitu lamanya. Pada saat ini sudah sampai 15 bulan. Sudah ada penetapan tersangka, namun hingga saat ini tidak ada kelanjutan daripada masalah ini. Sebagaimana keinginan daripada kami para pelapor agar kasus ini ditindaklanjuti dan Propam sendiri berkeinginan untuk para penegak hukum di Polres Karo melaksanakan tugasnya benar-benar. Para pelapor anggota koperasi CU Bahagia Brastagi Karo berharap penanganan kasus ini dapat segera ditindaklanjuti Polda Sumatera Utara. Pemirsa, sebanyak 6 orang calon siswa polisi wanita mengaku kecewa terhadap kinerja Panitia Penerimaan Bintara Polri Polda Sumatera Utara tahun 2023 dan menduga terjadi kecurangan dalam proses perekrutan anggota Polri serta tidak adanya transparansi. Kekecewaan 6 calon siswa polisi wanita ini mendatangi markas Komando Brimob Polda Sumut yang dulunya adalah Sekolah Polisi Negara di Jalan Sampali, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. 6 casis Polwan mendatangi lokasi pendaftaran calon Bintara Polri Polda Sumatera Utara tahun 2023 guna mempertanyakan transparansi nilai mereka hingga memprotes terkait adanya dugaan kecurangan terkait perekrutan anggota Polri Polda Sumut. Kuasa hukum 6 casis tersebut, Jones Naibaho, mengatakan 6 casis Polwan tersebut dinyatakan tidak lulus pada tanggal 12 Juni lalu dan dinyatakan gugur dalam tes ujian kesehatan jiwa atau KESWA. Padahal menurutnya selama ini sebelum mengikuti seleksi ke-6 casis Polwan ini telah mengikuti bimbingan belajar soal KESWA. Saat calon siswa melakukan konfirmasi kepada panitia dan mempertanyakan kejanggalan tersebut, menyatakan bahwa nilai ujian KESWA ke-6-nya tergolong dalam kategori tidak memenuhi syarat. Kemarin pada tanggal 13 Juni 2023 kita ada mengirimkan surat pengaduan terhadap Ombudsman. Daripada situ Ombudsman kita kirim surat pengaduan terhadap ada 6 orang casis Polwan yang di pengumumannya pada tanggal 12 Juni tidak memenuhi syarat. Yang mana casis ini merupakan satu bimbingan belajar gitu. Jadi artinya sudah matang untuk belajar mengenai kesehatan kedua ya. Kebetulan ini yang dinyatakan tidak lulus tidak memenuhi syaratnya di KESWA, kesehatan jiwa. Di mana katanya tingkat hari ini kita pertanyakan, tadi kita datang tetapi tidak diperbolehkan didampingi oleh kuasa hukum. Para casis Polwan ini merasa keberatan terhadap hasil tersebut sebab disinyalir seorang rekannya bernama
Maksud kami bersama dalam satu bimbingan belajar dinyatakan lulus. Oleh sebab itu para casis poluan ini meminta agar Polda Sumut melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap adanya dugaan kecurangan dalam penerimaan anggota Polri ini. Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini sore akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Saudara, Pekan Raya Sumatera Utara ke-49 resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dengan berbagai pameran dari setiap daerah Sumatera Utara, bakti sosial dan festival seni budaya musik turut meramaikan. Setelah tertunda beberapa tahun akibat pandemi COVID-19, Pekan Raya Sumatera Utara ke-49 digelar kembali. Acara Pekan Raya Sumatera Utara dihadiri sejumlah kepala daerah Provinsi Sumatera Utara, dibuka dengan berbagai pertunjukan seni budaya diantaranya tari dan atraksi wusu dan pemukulan gondang oleh Gubernur Sumatera Utara bersama Forkopimda. Pameran dari seluruh kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara terlihat meramaikan Pekan Raya Sumatera Utara ke-49. Selain itu, kegiatan bakti sosial seperti operasi bibir sumbing dan sunat massal juga memberiakan acara tahunan ini. Pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara ke-49 digelar merupakan program pemerintah dalam membangun Provinsi Sumatera Utara untuk lebih maju dan mendongkrak perputaran ekonomi masyarakat khususnya UMKM. Pada momen ini, setiap daerah mendapat kesempatan untuk mempromosikan produk daerah masing-masing untuk lebih dikenal masyarakat dan juga memberi kesempatan produk lokal untuk mempromosikan produknya. Gubsu Edi Rahmayadi menilai pada Pekan Raya Sumatera Utara ke-49 ini, masyarakat sangat antusias menyambut acara. Saya tadi sangat gembira sekali. Jalan, tak bisa jalan sampai ke sini. Sudah pakai Poriders. Jadi begitu padatnya dan begitu antusiasnya rakyat kita ini. Karena sudah rindu dengan hal ini. Tapi dengan resmi Pekan Raya Sumatera Utara dibuka. Pekan Raya Sumatera Utara berlangsung hingga 17 Juli 2023 mendatang dengan target pengunjung 450 orang dari setiap daerah Provinsi Sumatera Utara setiap hari. Untuk menghimpun dan mempersatukan segenap alumni SMA Cahaya Medan, maka dibentuk Paguyuban Alumni SMA Cahaya Pasmak Indonesia yang kepengurusannya dikukuhkan Kepala Sekolah SMA Cahaya Medan Liston Sinurat di Medan. Pengukuhan kepengurusan Paguyuban Alumni SMA Cahaya Medan periode 2023-2027 diawali pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, penyampaian program dari setiap koordinator dalam sidang pleno pertama yang dihadiri alumni SMA Cahaya dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah melalui musyawarah dan mufakat, diputuskan kepengurusan Paguyuban Alumni SMA Cahaya Medan Indonesia, yakni Dewan Penasehat Dr. Tuahman Franciscus Purba, Julius Raja, dan Junita Setiana Ginting. Sedangkan Ketua Umum Pendeta Ferdi Sembiring, Sekretaris Catherine Rosalinda Sitorus, dan Bendahara Daniel Rudi T. Sianturi dibantu beberapa bidan dan pengurus. Ketua Umum terpilih Pendeta Ferdi Sembiring mengatakan sesuai visinya Pasmak Indonesia ingin mewujudkan kebersamaan antar alumni menjadi satu ikatan keluarga besar yang dilandaskan saling peduli yang pada akhirnya menjadikan Pasmak Indonesia sebagai komunitas yang besar dan menjadi mitra alma mater dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dasar terbentuknya organisasi Pasmak ini di 12 Januari tahun 2012. 11 tahun berjalan dan hari ini kita deklarasikan secara nasional bahwa Paguyuban Alumni SMA Cahaya sudah terbentuk. Nah, artinya apa? Bahwa ketika organisasi sudah berdiri, ada sesuatu target. Targetnya apa? Menciptakan alumni ini menjadi satu keluarga besar. Jadi tidak lagi saling kenal, kita kenalan, tidak. Asal keluar dari SMA Cahaya adalah satu keluarga. Jadi menciptakan satu keluarga. Artinya ketika menjadi satu keluarga, di sanalah kepedulian, di sanalah terletak perhatian, di sanalah membangun satu komunitas yang benar-benar berguna bagi anggota. Dengan Pasmak itu adalah satu keluarga besar, yang mana kita sudah menjalin MOU, dan yang pasti tidak ada Pasmas, tidak ada SMA Cahaya. Tidak ada SMA Cahaya, tidak ada Pasmas. Harapan kami sebenarnya adalah
Kalau yang selama ini sudah sangat luar biasa, program-program yang dilaksanakan oleh Pasmas, baik untuk alma mater maupun untuk inter Pasmas sendiri, maupun terhadap masyarakat. Yang kami harapkan adalah dengan pengukuhan ini, SMA Cahaya itu, paguyuban alumni SMA Cahaya Medan itu, semakin besar gaungnya secara nasional dan terkhusus untuk SMA Cahaya, semakin banyak kontribusinya untuk pencapaian pendidikan nasional Indonesia melalui SMA Cahaya Medan. Dewan Penasehat Pasmak Indonesia, Dewan Penasehat Pasmak Medan Indonesia, Julius Raja SEMM SKP sangat mengapresiasi terpilihnya Ferdi Sembiring sebagai Ketua Umum agar dapat mengkonsolidasikan dan dapat berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Bahwa ini Pasmak ini luar biasa, bahwa Sekolah Katolik Cahaya ini kita berbaur dengan semua guru dan kepala sekolah dan siswa. Jadi di bawah Ketua Umum Bapak Ferdi Sembiring, tentu kita mensupport untuk bagaimana kesuksesan daripada organisasi Pasmak tersebut. Sehingga ke depan kita harapkan semua alumni-alumni yang keluar dari SMA Katolik Pasmak Cahaya Medan bisa berkolaborasi ke masyarakat, bisa berkolaborasi ke organisasi-organisasi lainnya. Saudara, pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia mengajak pemerintah daerah dalam melakukan antisipasi tindak pidana perdagangan orang TPPO dengan modus online scam di masing-masing daerah di Indonesia. Hal ini disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha pada diskusi publik WNI di pusaran bisnis online scam, bahaya tipuan lowongan kerja dan upaya pencegahan TPPO bermodus online scam di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gupsu kemarin. Juda mengungkapkan ada 4 langkah dilakukan pemerintah Indonesia dalam pencegahan TPPO dengan modus online scam. Yang pertama adalah perlindungan korban, kedua penegakan hukum, dan ketiga pencegahan, dan keempat kerjasama antar negara yang saat ini dilakukan. Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan korban hukum dan langkah-langkah lainnya. Dalam melaksanakan 4 langkah tersebut, Juda mengatakan Kemenlu bersama Kemenpolhukam, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Imigrasi, Kejaksaan Polri, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam catatan kasus online scam dari tahun 2020 hingga saat ini, Juda mencatat terdapat 2.344 kasus online scam. Ia mengatakan seluruh kasus itu tidak semua kasus TPPO, namun angka itu terus meningkat setiap tahun. Yang kita lakukan adalah public awareness campaign, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus-modus TPPO yang terkait dengan online scam, sehingga masyarakat luas bisa juga melakukan langkah pencegahan. Sekali lagi, kita menghadapi kasus sindikasi yang besar. Dan perlu upaya dari semua pihak, bukan hanya pemerintah. Dari semua elemen masyarakat, kita harapkan bisa berpartisipasi, ya, melakukan langkah-langkah pencegahan secara aktif, sehingga tren kasus peningkatan yang meningkat saat ini bisa kita turunkan ke depannya. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut AKBP Alam Syah Hasibuan mengatakan, Januari 2023 hingga saat ini pihaknya sudah melakukan pengungkapan 10 kasus PMI ilegal. Yang sama sehingga hal ini tidak akan bisa tidak terjadi atau berkurang setidaknya, ya. Karena angkanya kan sudah makin lama makin banyak, ya. Karena apa? Karena dari kesadaran dari masyarakat itu. Selain daripada pencegahan yang ini kita sudah tangkap, ya, kita amankan, kita karantina, pelakunya kita tindak, ya. Perintah dari pimpinan Polri, ya, baik itu Kapolri, Kapolda, tidak ada ampun. Alam Syah mendorong masyarakat untuk tidak segan melapor ke polisi terdekat, termasuk di Polda Sumut, dengan tujuan dilakukan pencegahan secara dini dan penindakan oleh pihak kepolisian. Pemirsa, Sumatera Utara hari ini akan kembali hadir setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Terjepit ekonomi, seorang balita mengidap penyakit tergolong langka, terpaksa mengungsi dan menumpang hidupnya kepada pamannya dalam kondisi sakit dan berharap bantuan dermawan untuk kesembuhan. Layaknya balita normal, Ismail yang berusia 2 tahun 6 bulan ini bermain tanpa mengeluh sakit yang dideritanya. Hidup berdampingan di rumah pamannya, Jalan Masjid Gang Pribadi Helvetia, Sunggal, Deli Serdang. Anak dari pasangan Suyanto dan Aprilia ini lahir dan tinggal di Kabupaten Langkat. Terjepit ekonomi, Aprilia membawa Ismail menumpang hidup ke rumah pamannya di Helvetia. Sejak lahir, kondisi Ismail tergolong lemah dan kerap sakit. Jejak rekam medis mencatat Ismail mengalami sakit kolitis infeksi dan VIO IBD atau radang usus besar disertai saluran pencernaan. Usaha keluarga telah maksimal untuk membawa Ismail mendapat pertolongan medis dengan penyakit yang diderita tergolong langka. Ketidaksanggupan rumah sakit di Sumatera Utara terpaksa merujuk Ismail ke rumah sakit yang berada di ibu kota. Namun setelah menjalani pemeriksaan kesehatan pertama di Jakarta, Ismail harus kembali pulang dikarenakan keterbatasan biaya. Kondisi Ismail saat ini sering mengalami demam tinggi dan buang air besar berwarna kehitaman bercampur darah. Ibu Ismail tak banyak berharap, ia hanya bisa berdoa atas kesembuhan anaknya agar bisa kembali sehat dan mendapat pertolongan dari pemerintah untuk fasilitas berobat anaknya. Sering sesak napas, sering demam Pak, sering bolak-balik terus masuk rumah sakit lah dia anaknya. Ini tadi pun juga baru demam, setelah saya minum obat dia udah mulai lagi mau bergairah. Harapan saya Pak, anak saya itu sembuh kembali seperti anak-anak yang biasa. Anak saya juga sebagai orang tua dan sempat putus asa. Saya juga udah banyak tercemooh dibilang orang anak saya sakit-sakitan harus bolak-balik ke rumah sakit. Sebenarnya saya sebagai orang tua nggak mau seperti ini Pak. Saya ingin anak saya yang terbaik. Karena anak saya lapar kuat, anak saya semangat. Jadi harapan besar saya anak saya sembuh seperti semula, BAB-nya bisa lancar seperti kita yang biasa. Nggak BAB hitam, nggak BAB berdarah lagi. Sebelum mengalami sakit, ayah Ismail merupakan pekerja buruh kasar pengrajin sapu di Kabupaten Langkat dan kondisi kini di PHK berupa mencari pekerjaan guna menghidupi keluarganya terutama anaknya mengalami penyakit langka. Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan melalui Divisi Vaskular dan Endovaskular kelompok staf medis bedah saraf terus berupaya mengembangkan layanan stroke, khususnya aneurisma dan kelainan pembuluh darah otak. Saat ini jumlah kasus aneurisma di Sumatera Utara semakin meningkat. Berdasarkan data tim bedah syaraf Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik menyatakan peningkatan jumlah kasus pasien stroke sebanyak 9 kasus aneurisma dengan metode clipping atau operasi buka tempurung kepala dan 1 kasus dengan metode coiling atau kateterisasi melalui paha. Dengan semakin majunya metode diagnostik dan pemahaman tenaga medis tentang penanganan aneurisma ini, maka banyak kasus bisa segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik dan membuat hasilnya menjadi lebih baik. Seperti contohnya aneurisma benjolan yang mengental pada pembuluh darah. Kondisi ini terjadi akibat penyakit darah tinggi yang tidak terkontrol selama bertahun-tahun. Ahli bedah saraf vaskular Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Dr. M. Ihsan Zeta Tala bersama tim melakukan langkah terobosan untuk kasus stroke dan penyakit pembuluh darah otak. Saat ini kasus stroke iskemik masih belum tertangani secara maksimal sampai tindakan intervensi trombektomi. Ini hanya bisa terdeteksi dengan pemeriksaan CT scan. Ya, pemerintah sudah mewajibkan screening untuk itu semua, fasilitasi untuk itu. Saya rasa itu tantangan ke depan. Bisa karena keturunan, ya, kemudian karena hipertensi. Usia ketemunya itu biasanya sekitar antara 30 sampai 50 tahun. Tujuan dari program pemerintah itu salah satunya menempatkan beberapa rumah sakit rumah sakit tipe A menjadi pusat rujukan untuk daerah sekitarnya. Misalnya Medan atau Sumatera Utara itu ya rumah sakit ini. Ahli bedah saraf berharap kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan pelayanan BPJS dalam mengontrol kesehatan sehingga tidak datang ke rumah sakit saat dalam kondisi kesehatan yang fatal. Pemirsa, Sumatera Utara hari ini akan kembali hadir setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Saudara, harga telur ayam ras menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah di pasar tradisional Kota Pinang, Labuan Batu Selatan terus mengalami kenaikan harga sehingga membuat pedagang telur menjadi resah. Kenaikan harga telur ayam ras di Kabupaten Labura diduga berkurangnya pasokan diiringi naiknya harga pakan ternak hingga membuat pihak distributor telur terpaksa menaikkan harga telur. Sebelum mengalami kenaikan harga telur ras senilai Rp51.000 menjadi Rp65.000 per papan dengan perincian berjumlah 30 butir telur. Salah seorang pedagang telur ayam di pasar tradisional Kota Pinang, Ati, mengatakan kenaikan harga telur ayam karena berkurangnya pasokan telur masuk di pasar, di mana kenaikan harga telur ayam ras terjadi sejak akhir Lebaran Idul Fitri kemarin yang kian terus menanjak naik hingga membuat sejumlah pedagang mengeluh. Mencapai 51 yang paling rendah, ada yang 65 Kalau per butirnya, Bu? Per butirnya ada paling murah 1.800. Harga sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya 1.500, Berarti ada 1.400 ada. Ada kenaikan ini, Bu, ya? 2 kali lah, Om. Iya. Kosong barang, kalau kami bilang kosong barang. Kosong barang. Udah berapa lama, Bu? Udah itu gini, harga pakan pun naik kan. Dampaknya kami yang pedagang ini ya sepi lah, Om. Sepi, ya? Karena pembeli kan pada ngeluh. Terus? Otomatis penjualan tuh makin menurun. Menurun, Bu? Salah seorang pembeli telur ayam, Randi, mengatakan menjadi pedagang burger merasa cemas karena dengan naiknya harga telur ini membuat keuntungan hasil penjualan burger kian berkurang. Apa lah, Bang? Agak keberatan lah ya dengan harga telur kayak gitu kan. Jadi awalnya jualan jadi makin banyak untuk keluar biaya modal kan gitu. Ya gitu pun untuk kebutuhan makan pokok sehari-hari pun Memang iya. Ya diupayakan lah, Bang, biar bisa normal seperti dulu lagi kan gitu. Warga berharap agar pemerintah dapat mengatasi kenaikan harga telur hingga dapat kembali normal seperti semula. Menjelang Idul Adha 1444 Hijriah, pemesanan hewan kurban yang ada di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat mengalami peningkatan omset hingga mencapai 50%. Tidak seperti tahun 2022, mewabahnya virus mulut dan kuku yang menyerang hewan mamalia berkaki 4 seperti kambing dan sapi mengakibatkan masyarakat enggan untuk melaksanakan kurban di saat Lebaran Idul Adha. Akibat virus tersebut, para peternak sapi dan kambing yang berada di seputaran Kota Binjai dan Kabupaten Langkat sempat anjlok bahkan hingga 50% lebih. Hal ini tentunya mengakibatkan para peternak dan pedagang hewan kurban sangat mengeluh karena penjualan yang tidak sesuai. Untuk mengatasi virus tersebut, tentunya para peternak hewan kurban sudah bekerja sama dengan pemerintah setempat seperti Dinas Kesehatan guna mengantisipasi mewabahnya virus PMK pada hewan mamalia. Kerjasama ini terus dilakukan hingga hewan ternak terbebas dari virus sehingga minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha semakin antusias. Seperti halnya Tabe Buya, salah satu peternak yang ada di Kota Binjai, rela mengeluarkan kocek demi menghasilkan sapi kurban yang sehat dan berkualitas, sehingga para konsumen tidak kecewa untuk memesan hewan kurban. Salah seorang pengelola ternak Irsan Sikumbang mengatakan pada tahun ini pemesanan hewan kurban mengalami kenaikan, omset hingga 50% lebih dan diharapkan menjelang Idul Adha nanti akan terus meningkat. Sendiri di sini ada 250 ekor sapi kurban. Ya. Untuk tahun sebelumnya stabil ya. Kemarin memang tahun lalu ada sekitar 300 ekor, namun hari ini ada 250 ekor. Namun untuk penjualan kalau hari tahun kemarin itu cuma 50% yang laku karena mungkin ada waktu itu gencar-gencarnya virus PMK. Raya kurban ini sudah 50% lah yang udah di booking. Yeah. Untuk ternak. Itu banyak ya, mungkin itu dari yang 13 juta sampai yang 30 juta, sekitaran berat daging 70 kilo, ada yang 130 juga ada. Para peternak terus menjaga kualitas dengan memperhatikan kesehatan hewan peliharaan dan membersihkan kandang 1 hari 3 kali sehingga konsumen tidak kecewa untuk memesan hewan kurban.
Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, penjualan hewan kurban khususnya sapi di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar mulai mengalami peningkatan. Salah seorang peternak sapi di Kecamatan Siantar, Setalasari mengatakan peningkatan penjualan hewan kurban khususnya sapi telah terjadi dari sejak 2 minggu lalu hingga saat ini. Peningkatan penjualan ini masyarakat secara perorangan maupun berkelompok telah melakukan pemesanan maupun membeli langsung hewan ternak sapi untuk keperluan hewan kurban hingga mencapai 100 ekor sapi. Untuk harga per ekor sapi ini dijual tergantung dari jenis dan beratnya. Untuk harga terendah, 1 ekor sapi 14 juta rupiah dengan jenis sapi kampung, dan untuk nilai harga tertinggi dijual hingga mencapai harga 70 juta rupiah jenis sapi limosin dan sapi Brahma dengan ukuran berat sapi mencapai 500 kg per ekor. Brahman, Simental, Limosin, Brangus, Bali. Sejauh ini sampai saat ini sudah hampir 100 ekor untuk orderan di Idul Adha. Ada peningkatan karena tahun semalam kan ada berdampak pada penyakit sapi kan, LSD, PMK. Nah, di tahun semalam itu agak menurun minat orang itu berkurban. Tapi untuk saat ini kemungkinan karena sudah sterilnya dari penyakit PMK dan LSD, kemungkinan daya minat orang yang berkurban meningkat. Selain sapi, jenis hewan ternak seperti kambing dan biri-biri juga banyak diminati warga untuk dijadikan hewan kurban secara perorangan pada Idul Adha 1444 Hijriah tahun ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 18 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Minggu 18 Juni 2023 bersama saya Budi Prasetyo. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara umumnya berawan. Siang, sore hari, wilayah Sumatera Utara umumnya berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Karo, dan Deli Serdang. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Karo, Deli Serdang, Dairi, dan sekitarnya. Dini hari, wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pada tanggal 16 Juni 2023 terdapat 76 titik, yaitu 2 titik di Toba, 20 titik di Humbang Hasundutan, 4 titik di Maniling Natal, 2 titik di Nias Selatan, 5 titik di Sibolga, 12 titik di Tapanuli Tengah, 2 titik di Labuan Batu Selatan, 5 titik di Padang Lawas Utara, 2 titik di Padang Lawas, 3 titik di Pakpak Barat, 2 titik di Tapanuli Selatan, 10 titik di Tapanuli Utara, 5 titik di Dairi, dan 2 titik di Samosir. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, total keberangkatan calon jemaah haji dari embarkasi Medan asal Sumatera Utara berjumlah 8.006 jemaah. Maksud kami 8.106 jemaah. Calon haji kelompok terbang 24 embarkasi Medan akan bergabung dengan jemaah asal Solo. Sebanyak 17 jemaah calon haji asal Medan, Asahan, Simalungun, Batubara, dan Padang Sidempuan tiba di asrama haji embarkasi Medan, Jalan Abdul Haris, Medan, Jumat sore. Jemaah calon haji asal Sumatera Utara pada kelompok terbang 24 ini akan diberangkatkan ke Arab Saudi dari Bandara Internasional Kuala Namu bersama calon jemaah haji SOC 78 asal Solo. Petugas penyelenggara ibadah haji Sumatera Utara mencatat jumlah jemaah calon haji asal embarkasi Medan ada 6 jemaah meninggal dunia. Sebanyak 3 jemaah meninggal dunia di Tanah Suci dan 2 jemaah meninggal di embarkasi Medan.
Dari hasil evaluasi petugas penyelenggara ibadah haji Sumatera Utara, angka kematian dari kelompok terbang embarkasi Medan tergolong kecil. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara Ahmad Kosbi Nasution berpesan kepada petugas penyelenggara ibadah haji untuk ikhlas menjalankan tugas agar dimudahkan saat bertugas mendampingi para jemaah dari keberangkatan hingga pulang ke tanah air. Sampai saat ini, hari ini kan kloter penerimaan kloter 24 di aula penerimaan ini yang berjumlah 17 jamaah. Walaupun 17 jamaah tetap kita sebut kloter 24 Sumatera Utara yang akan digabung nanti dengan SOC Solo di kloter SOC 78 Solo. Jadi mereka nanti akan kita tunggu di Kuala Namu, kemudian kita berangkatkan sama nanti sesampainya di Arab Saudi sesuai dengan zonasi tempat per wilayah yang sudah dibijaki pemerintah. Yang Solo ke zonasinya, kalau Sumut nanti ke zonasinya, kebetulan kita dapat di Jarwal. Kalau kita lihat dari kondisi jamaah sampai per hari ini, kalau mungkin menurut saya sudah masuk dapat rahmat kita ini masih terendah angka kematiannya. Pada hari penjadwalan keberangkatan jemaah calon haji kelompok terbang terakhir yakni 24, petugas penyelenggara ibadah haji melaksanakan rapat evaluasi kerja bersama awak media di Jabal Nur Asrama Haji Embarkasi Medan. Jumlah jamaah haji lansia Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 mencapai 2.914 orang, sehingga metode pelayanan haji di Embarkasi Medan diterapkan dengan ramah lansia sesuai dengan program pemerintah pusat. Panitia penyelenggara ibadah haji tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara terapkan pelayanan ramah lansia di Asrama Haji Embarkasi Medan, Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, Sumatera Utara kemarin. Pelayanan lansia terhadap jamaah haji ini diprioritaskan melihat jumlah jamaah haji lansia di Provinsi Sumatera Utara ada sebanyak 2.914 orang. Pelayanan ramah lansia dilakukan untuk memberi kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi jamaah haji lansia dalam menjalankan ibadah haji. Pelayanan jamaah haji terus berjalan di mana pada kloter 1 asal Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara telah diberangkatkan sebanyak 359 orang dan disusul dengan kloter 2 asal Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 357 jamaah. Selanjutnya pada kloter ketiga akan diberangkatkan sebanyak 360 jemaah dari Kabupaten Karo dan Asahan. Kepala Bidang Penyelenggara Haji Umroh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Zulfan Effendi mengatakan pihaknya telah menerapkan pelayanan ramah lansia dengan metode one stop service atau pelayanan satu atap. Data Siskohat namanya ya, sistem komputerisasi haji terpadu itu dari mulai data kabupaten sampai pusat itu Sumatera Utara ya, usia lanjut usia dengan usia 65 tahun ke atas itu jumlahnya tahun ini ya 2.914 orang. Ya untuk di kloter 3 ini sekitar 10% lah ada usia 65 tahun ke atas. Kabupaten Asahan bernama Latifah mengungkapkan kesenangannya dapat berangkat haji pada tahun 2023. Perasaan kita gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat saya dipanggil. Bu, bagaimana nanti di Arab Saudi kan mengingat saat ini kan usia Ibu sudah bukan muda lagi begitu lansia gitu ya. Apa persiapan yang Ibu lakukan? Persiapan kita berserah diri kepada Allah. Tagline Haji Ramah Lansia pada pelaksanaan Haji 2023 yang digaungkan Menteri Agama Republik Indonesia harus diterapkan dan dilaksanakan sejak di tanah air hingga Tanah Suci. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Ayu Alvini Okore. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.